Ya, Kita lanjut ya Bapak Ibu. sudah Sudah sudah. nampak? Sudah. Nah, Junamu ini memiliki skop di bidang pendidikan dan ekonomi, di mana kalau Junamu ini sebenarnya Miftahul Ulum mempunyai dua jurnal. Yang pertama adalah jurnal Tabir dan yang kedua adalah Junamu. Nah, Junamu ini merupakan jurnal yang terbaru yang sudah memiliki OJS, Open Journal System, di mana Bapak Ibu bisa mengaksesnya melalui internet. Sedangkan kalau Tabir kemarin belum em, sudah memiliki OJS namun sudah lama tidak beroperasi. Jadi disarankan Bapak Ibu yang memiliki jurnal atau memiliki tulisan bisa dimasukkan ke dalam Junamu atau Jurnal Miftahul Ulum. Skopnya ada di bidang pendidikan dan ekonomi. Pendidikan ini ada berbagai jenis ya, mulai dari kurikulum, kemudian lulusan, proses pembelajaran, sarana prasarana, pendidikan, pembiayaan maupun penilaian dan sebagainya. Jadi skop pendidikannya luas, tidak hanya berkaitan dengan proses pembelajaran, tapi juga berkaitan dengan kurikulum, pembiayaan, dan seterusnya. Dan pendidikan ini skopnya tidak hanya pendidikan agama Islam, tetapi pendidikan pada umumnya. Kalau prodi PGMI berarti bisa masuk ke skop pendidikan, baik kemudian TBI juga bisa masuk ke pendidikan karena skopnya adalah pendidikan secara umum, tidak terbatas itu agama Islam atau itu bahasa Inggris atau itu pendidikan madrasah ibtidaiyah. Kemudian dalam ekonomi itu lingkupnya juga luas, jadi ekonomi secara luas tidak hanya berbasis ekonomi syariah, tetapi ekonomi dari berbagai segi, mulai dari pembangunan, regional, publik, moneter, sampai kepada bisnis ataupun UMKM. Jadi Bapak Ibu yang memiliki tulisan terkait dengan ekonomi ataupun pendidikan bisa dimasukkan ke dalam Junamu atau Jurnal Miftahul Ulum. Untuk pengurus Junamu sendiri, pengarahnya adalah Bapak Amir Hussein, kemudian penanggung jawabnya adalah Bapak Imaduddin, editorshipnya adalah Bapak Fadil, kemudian manajer editornya saya sendiri, dan ada beberapa editornya yang bertugas untuk mengedit dan meneruskan tulisan-tulisan Bapak ke dalam atau kepada reviewer, yaitu Ibu Siti Mariah, Ibu Mega, dan Pak Joko Iswanto. Nah, untuk reviewernya, tadi sudah saya sebutkan beberapa di awal, ada yang berasal dari STAI sendiri dan ada yang berasal dari luar STAI. Dari luar STAI ini ada yang berasal dari Winsuska, ada yang berasal dari Stein Bengkalis, yaitu Bapak Samsul Nizar, kemudian dari Winsuska ada beberapa, di antaranya Bapak Muhammad Saifuddin, Bapak Hakmi Wahyudi, Abdul Hadi, Juliana, dan Ahmad Masyari. Ada juga yang berasal dari Uniba Batam, yaitu Bapak Habluah Fibisono. Dan ada beberapa jurnal, ada beberapa reviewer dari STAI sendiri, yaitu Bapak Amir Hussein, Bapak Nur, Bapak Suardiman, Pak Taufik, Milasari, dan Sarifudin. Untuk lainnya bisa menjadi autor atau penulis. Nah, ini beberapa tampilan yang ada di Junamu, mulai dari tampilan depannya. Kemudian ini adalah abstraknya, maaf, ini adalah template-nya. Template ini Bapak Ibu bisa akses di webnya, bisa di-download bagaimana sistem penulisannya, bagaimana tulisannya, bagaimana pengutipannya, dan seterusnya. Bisa Ibu akses melalui website. Nah, untuk deadline-nya, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Imaduddin bahwasanya untuk tulisan Bapak Ibu yang berkaitan dengan PKM atau yang berkaitan dengan DTPS, itu tidak bisa disubmit pada volume kedua ini karena kita memiliki deadline yaitu maksimal tanggal 15 April tahun 2023. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan tulisannya yang mungkin tulisan lama
tulisan yang sudah ada, atau mungkin Bapak Ibu di tahun-tahun sebelumnya sudah pernah melakukan penelitian dan sudah ada jurnalnya, bisa dimasukkan. Namun kalau untuk penelitian yang di TPS tahun ini itu tidak bisa dimasukkan untuk volume kedua. Bapak Ibu bisa masukkan di volume selanjutnya, yaitu volume 3 yang akan terbit di tahun 2024. Karena berbatas waktu mulai dari pengeditan, kemudian submit itu membutuhkan waktu. Hampir setiap prosesnya itu memiliki waktu 2 minggu. Jadi apabila Bapak Ibu mensubmit publikasi penerbitan, maka ini akan menyulitkan bagi pengurus jurnal sendiri, baik itu dari reviewernya, baik itu dari editornya, maupun dari manajer editor. Nah, itu Bapak Ibu pengenalan tentang Junamu. Nah, selanjutnya saya akan, mungkin Bapak Ibu sudah pernah belajar ya, Mbak Ata sudah mengetahui bagaimana mensubmit jurnal. Jadi saya akan pengenalan saja untuk Bapak Ibu yang sudah pernah atau sudah mengetahui bagaimana prosesnya, bisa dipahami dulu, maksudnya bisa didengarkan saja. Bagi Bapak Ibu yang belum familiar, bisa belajar juga sama-sama. Jadi kita sama-sama belajar. Untuk pengenalan atau pembuatan akun, biasanya nampak Bapak Ibu di depan? Nah, ini nampak Pak Didit? Belum, Bu. Coba ulang, Bu, di share screen. Nampak Pak Didit? Sudah, Bu. Oke. Oke. Ini untuk tampilan depan jurnal Miftahul Ulum ya Bapak Ibu. Di sini ada home, current, archive, dan about. Kita sudah terbit satu volume, yaitu di bulan Februari 2023. Ada 7 tulisan di sini. Ada Kori Ismawadi, Emma, dan seterusnya. Ada 7 tulisan ini yang sudah terbit. Untuk saat ini kita sedang proses pengajuan ISSN yang membutuhkan waktu sekitar 2 bulan. Jadi untuk Bapak Ibu bisa memasukkan terlebih dahulu tulisannya sambil menunggu ISSN-nya keluar. Nah, untuk cara membuat akun, Ibu bisa lihat di bagian atas, ini ada register sama login. Di sini Ibu bisa klik register untuk yang pertama kali daftar. Sedangkan yang sudah mempunyai akun bisa langsung ke login. Jadi Bapak Ibu, ada beberapa dosen yang sudah terdaftar di Junamu. Seperti salah satu di antaranya Bapak Nazarudin, Ibu Elmi itu sudah terdaftar di akun Junamu. Untuk akunnya nanti Bapak Ibu bisa menghubungi Bapak Fadil Rizky. Sedangkan yang belum mempunyai akun, kita klik register. Nah, di sini ada beberapa kolom yang harus diisi, Bapak Ibu. Mulai dari first name, kemudian family name boleh dikosongkan, affiliation berarti STAI Miftahul Ulum Tanjung Pinang, country-nya Indonesia, emailnya silakan isi email yang aktif. Kemudian username, pakai username silakan Bapak Ibu pakai yang paling mudah diingat dan paling mudah masuk. Begitupun dengan password, repeat password. Baru kemudian kita masuk ke di checklist. Checklist, kemudian checklist tiga-tiganya, baru ke register. Nah, karena saya sudah mempunyai akun, jadi saya tidak perlu mengisi ini. Sedangkan yang baru pertama kali mau mendaftar ke Junamu,
wajib untuk mengisi profil dan seterusnya. Dari sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Oke, Bisa lanjut ya. dilanjutkan, Bu. Iya, Bu. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, saya login karena saya sudah mempunyai akun. Saya masuk ke akunnya Pak Nazar. Di sini sudah ada password dan seterusnya. Saya akan praktek untuk memasukkan jurnal. Lagi, di sini ada submission. Nah, untuk Bapak Ibu yang mau mensubmit tulisannya, klik New Submission. Di sini ada beberapa poin yang harus diisi. Checklist semua yang ada di depan. Kemudian comment for author ini boleh diisi, boleh tidak. Apabila Bapak Ibu ingin memberikan atau memberikan salam kepada editornya, silakan diisi, misalnya Assalamualaikum dan seterusnya. Kemudian yes I agree, di checklist saja. Kemudian save and continue. Nah, di sini akan menu upload submission file. Bapak Ibu mengupload file yang akan Ibu kirim ke jurnal tersebut. Tentunya harus memperhatikan template ya Bapak Ibu. Template-nya sudah ada di website, nanti saya akan tunjukkan. Untuk bagian artikel komponen, silakan pilih artikel teks. Lalu upload file. Saya cari filenya. Saya akan masukkan tulisannya Rofiatul. Ini misal ya. Misal aja. Masuk. Di sini akan terupload jurnal Rofiatul Adania. Klik continue. Kemudian di tahap ini Ibu bisa mengubah judulnya. Kalau ini judulnya Nazaruddin Jurnal Rofiatul Adania, bisa kita ubah misalnya Miftahul Ulum. Kemudian klik continue. Baru confirm ini kita klik complete. Di sini sudah ada Bapak Ibu, jurnalnya sudah terupload dengan baik. Silakan klik save and continue. Di sini ada beberapa tahapan lagi yang harus diisi. Prefix ini boleh dikosongkan langsung ke yang berbagian bintang. Jadi bintang ini wajib diisi. Judulnya apa? Oke, kita buka filenya, file yang tadi saya kirim, yaitu jurnalnya Rofiatul Adania. Ini contoh ya. Judulnya adalah pengaruh gaya belajar, maka ini cukup di-copy. Kemudian di paste di sini. Ini untuk titelnya. Kemudian subtitlenya boleh dikosongkan. Yang wajib diisi adalah abstrak. Abstraknya wajib diisi, berarti kita tengok lagi filenya. Kita copy saja mulai dari sampai sini.
Paste. Ini semuanya sudah tercopy untuk abstraknya. Selanjutnya adalah penulis. Di sini tadi kalau kita lihat filenya, itu ada beberapa penulis ya Bapak Ibu. Tadi ada contoh saja Pak Suadiman, Hirnawati, Milasari, Rofiatul Adania. Nah, untuk menambah tulisan atau menambah penulis, untuk menambah penulis, silakan klik add contributor itu. Iya. Mana ya, Pak? Itu Bu, sebelah kanan Bu, add contributor. Ya, ini enggak kenapa, Di Pak? Tunggu. list of contributor tuh ada add contributor. Iya. Nah, ini ya. Ada add contributor di sini. Nah, ini untuk penulisnya bisa ditambah. Tadi ada misalnya Bu Hirnawati. Kemudian kontak personnya, emailnya apa, bisa diisi. Mungkin emailnya saya acak aja ya. Karena, oh ya, emailnya ada di sini, maaf. Emailnya Bapak. Ini emailnya Bapak Ibu Hirnawati, kita copy. Kemudian untuk country-nya Indonesia. Afiliasinya STAI Miftahul Ulum Tanjung Pinang. Kemudian di sini ada contributor rules, yaitu sebagai author dan ilustrator. Karena saya contohkan tadi adalah penulis, maka diklik bagian author. Kemudian di save. Nah, di sini sudah muncul Bapak Ibu, namanya Ibu Hirnawati. Jadi Bapak Nazarudin sebagai penulis pertama, Bu Hirnawati sebagai penulis kedua. Nah, untuk nambah kalau misalnya ada penulisnya lebih dari 2, ada 3, 4, sampai 5, Bapak Ibu bisa melakukan tahapan sebagaimana yang saya lakukan tadi di Bu Herna. Jadi add contributor sampai ke 4-4-nya terupload. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian lanjut untuk mengisi metadatanya. Untuk disiplinnya bisa diklik saja misalnya pendidikan. Kemudian untuk keywordnya kita harus sesuaikan dengan tulisannya karena nanti ini akan muncul di bagian depan. Jadi harus sesuai dengan isi tulisannya. Kalau ini gaya belajar visual, maka harus ada gaya belajar visual. Sama hasil belajar ya. Oke Bapak Ibu, untuk keywordnya sudah ada 2 tadi, gaya belajar visual sama hasil belajar siswa. Referensinya juga harus diupload. Referensi itu berarti nanti kaitannya sama daftar pustaka. Kita langsung copy saja daftar pustakanya. Kalau sudah semua Bapak Ibu, langsung di save and continue. Nah, untuk tahap ini berarti sudah selesai, yaitu finish submission. Jadi tulisan yang berkaitan dengan Bapak Ibu tadi, mulai dari abstraknya, metadatanya, mulai dari abstrak, kemudian keywordnya, kemudian referensinya sudah tidak bisa diubah karena sudah tahap finishing. Kemudian klik finish.
Oke. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tulisan Bapak Ibu sudah masuk ke Junamu, Jurnal Miftahul Ulum. Ini untuk penulis ya. Kemudian saya akan ini untuk tunggu ya Bapak Ibu lagi mati. Oke, saya log out. Untuk selanjutnya saya akan mempraktekkan sebagai editor. Jadi mungkin di sini sudah ada Bapak Ibu editor. Namun saya hanya ingin mengulas saja. Sebelumnya saya sendiri, karena saya sendiri juga sebagai editor sebelumnya. Jadi saya akan masuk. Ini akun saya ya Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada tulisan yang tadi dikirim oleh Bapak Nazaruddin. Di sini ada keterangannya no editor has been assigned, berarti belum ada editor yang meneruskan. Di sini saya berperan sebagai manajer editor, yaitu ingin meneruskan ke editornya. Nah, untuk editornya tadi di bagian depan sudah saya kenalkan, ada Ibu Maria, Pak Joko, kemudian Bu Mega ya. Jadi karena saya tidak memiliki akun Pak Joko atau Bu Maria dan Bu Mega, jadi saya kirim ke saya sendiri. Checklist. Nah, oke ya Pak, lanjut. Di sini sudah saya kirim ke editornya, yaitu editornya adalah saya. Kemudian saya akan meneruskan ke reviewer. Reviewernya tadi ada yang berasal dari dalam stylemu atau dari stylemu sendiri dan berasal dari luar. Oke, di sini ada poin send to review. Ini jurnalnya, send to review. Di sini di tahap add review saya akan menambahkan salah satu contohnya Pak Amir. Mohon izin ya Pak. Saya akan kirim ke Pak Amir karena saya yang memiliki akun Pak Amir. Select briefing.
Untuk deadline-nya bisa ditulis sampai tanggal berapa. Misalnya sampai tanggal 25 bulan 4 dan seterusnya. At reviewer. Di sini sudah terkirim ke Bapak Amir Husin. Jadi nanti kita bisa lihat di akunnya Bapak Amir. Ya. Jadi kita langsung ke bab untuk diperhatikan. Oke, di akun Pak Amir yang bertugas sebagai reviewer, di sini sudah ada tulisan yang pertama kali kita submit. Kita klik saja. Nah, di sini sudah ada judulnya, abstraknya, kemudian filenya. File ini bisa dilihat. Di sini sudah ada deadline-nya. Jadi ada deadline juga untuk reviewer. Biasanya hanya dikasih deadline sekitar 2 minggu. Jadi setelah 2 minggu diharapkan Bapak Ibu reviewer mengirimkan kembali kepada editor. Nah, di sini silakan diklik yes I agree Bapak Ibu reviewer, kemudian accept reviewer and continue. Continue. Di sini silakan Bapak Ibu di-download artikelnya. Kemudian dilihat, diberikan komentar apa yang harus dibenarkan, apa yang salah, apa yang tidak sesuai. Misalnya ini masih ada tabirnya, maka silakan diberi komentar saja Bapak Ibu. Ini hanya sebagai contoh ya, dihapus. Dan seterusnya. Nah, misalnya harus sesuai template dan seterusnya. Ini untuk komentar, silakan untuk reviewer melihat, mengoreksi tulisannya, baik itu berkaitan dengan template-nya ataupun isinya. Namun biasanya reviewer hanya membahas tentang isi. Jadi Bapak Ibu reviewer, silakan dibaca, dipahami tulisan yang masuk ke akun Bapak Ibu dan diberikan komentar apa yang harus dibenahi oleh author atau penulis. Itu contoh saja Bapak Ibu. Kemudian lanjut ke tahap selanjutnya. Kalau sudah diberikan komentar atau sudah selesai pemberian komentarnya, apa yang harus diperbaiki, silakan di-upload file yang tadi yang sudah komentar di bagian ini. Reviewer file, upload reviewer file. Di sini ada upload file. Yang sudah diberi komentar. Ini yang tadi sudah saya kasih komentar. Kemudian klik continue. Kemudian untuk bagian ini silakan diubah saja namanya yang sesuai. Ini misal aja ya. Kemudian continue. Klik complete. Nah, di sini file yang sudah diberikan komentar sudah terupload. Selanjutnya, revision require, pilih revision require.
Ya, Bapak Ibu. Baru submit review. Klik OK. Nah, ini sudah selesai, itu untuk reviewernya. Jadi nanti hasil reviewer akan kembali ke editor. Nanti editor akan meneruskan kembali kepada penulis. Ya, untuk editor mungkin Bapak Ibu editor sudah diberikan pembelajaran juga terkait bagaimana meneruskan tulisan kepada autor. Itu saja mungkin Bapak Ibu. Ada tambahan dari Pak Didit karena saya juga baru belajar, atau mungkin dari Pak Fadil. Saya kembalikan ke Pak Didit. Baik, terima kasih Ibu Zaimah atas penjelasannya. Jadi kurang lebih tadi Bu Zaimah sudah menjelaskan detail sekali Bapak Ibu. Kurang lebih kalau kita mengajukan submit di suatu jurnal, seperti itulah prosesnya. Prosesnya memang cukup panjang, bisa 2 sampai 3 bulan ya Bu ya. Prosesnya Iya. panjang karena ada beberapa tahapan gitu. Jadi wajar atau normal kalau kita mengajukan publikasi di suatu jurnal dan itu lama sekali, bahkan direvisi dan lain sebagainya, Bapak Ibu pasti sudah paham. Nah, untuk Junamu sendiri kurang lebih seperti itu tahapannya sama. Jadi tadi deadline-nya tanggal berapa, Bu? 17 ya, Bu ya? Iya, Pak. 17 April, Oh, ya Bapak Ibu bisa diperhatikan deadline untuk submitnya. 15 April, Pak. 15 ya. 15 April 2023. 15 April 2023 itu adalah deadline untuk submission-nya, Bapak Ibu. Jadi nanti akan kami ingatkan kembali dan semua rekaman ini nanti akan kita share. Jadi untuk yang tadi belum sempat ngikutin secara keseluruhan step-stepnya yang dijelaskan oleh Bu Zaimah, nanti bisa dilihat kembali di rekamannya. Akan saya share atau nanti akan diupload di YouTube LPPM. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu terkait teknis jurnal atau Junamu sendiri? Silakan. Suara saya ada nggak? Sudah masuk Pak Toto? Ada Pak? Iya, ini coba pakai laptop ini. Jadi Oh ya Pak. intinya gini loh, yang kemarin sudah kita sampaikan, jika ada kebiasaan yang berlaku di jurnal bahwa kalau itu penelitian mahasiswa, itu hendaknya mahasiswa yang menjadi penulis satu gitu loh. Jadi nggak enak juga kalau misalkan dosen pembimbingnya sudah jadi penulis satu, sehingga kita seolah-olah mengangkangi hasil karya mahasiswa. Kecuali memang ide dari kita, misalkan yang akan saya ajukan tadi, nanti itu kalau disetujui, itu bisa jadi melibatkan 5 mahasiswa penelitian ya. 6. Jadi ada kabupaten itu kurang 3. Oh 5 ya, 5 mahasiswa bisa terlibat. Sehingga bisa ada kabupaten, ada provinsi. Nah kalau itu masih memungkinkan gitu. Tapi kalau memang semua istilahnya kita hanya membimbing semua dari mahasiswa segala macam, kok rasanya ada etika yang menurut saya perlu kita junjung tinggi lah. Saya kira itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Artoto atas tanggapannya. Mungkin sekalian saya menjawab pertanyaan Bapak yang tadi ya Pak, terkait judul mengikuti ketua tim. Japfung saya akuntansi sektor publik, sehingga dengan kondisi tersebut apa boleh sesuai dengan Japfung? Sifatnya tidak ada penolakan ya Pak. Jadi Bapak boleh mengajukan proposal untuk DTPS-nya. Silakan Pak. Dan melibatkan dosen lain ya Pak. Jadi maksimal 3 dosen dan itu ditambah dengan mahasiswa begitu. Kemudian untuk terkait yang skripsi mahasiswa tadi, kalau kami pribadi dari Junamu itu kita tidak membatasi sebenarnya, baik dari yang hasil konversi dari skripsi mahasiswa ataupun memang hasil karya sendiri. Jadi kami buka selebar-lebarnya. Jadi barang siapa yang ingin mengajukan dipersilahkan. Kenapa dosen menjadi autor satu? Itu memang mengikuti dari beberapa kampus lain, Pak. Di kampus lain sendiri itu memang wajar, termasuk saya sendiri juga dari alumni dari UPI atau dari Unisba, bahwa memang artikel skripsi kita itu dijadikan artikel gitu. Dan tujuannya memang untuk membantu dosen.
Tapi juga tidak menutup kemungkinan kalau memang Bapak Ibu merasa itu tidak baik untuk dilakukan, silakan yang diajukan ke Junamu ini yang sifatnya memang hasil penelitian sendiri juga tidak apa-apa. Begitu Pak Toto. Silakan Bu Nelly, selanjutnya tadi mau bertanya Bu. Dipersilakan Bu Nelly Hidayah. Baik, terima kasih Pak Didi. Suara Sama-sama. saya kedengaran, Pak? Jelas Bu, boleh. Oke. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu terkait Junamu. Kemudian tadi saya mendengar juga dari Bu Zaimah ada tabir ya Pak ya. Iya Nah, Bu. kira-kira tabir ini ya masih beroperasikah lagi atau sudah tenggelam gitu maksudnya. Soalnya kan kalau boleh kita lihat ya, yang disorot ya oleh STAI MU sekarang itu ya hanya Junamu ya, tabirnya nggak kedengaran lagi gitu. Itu yang pertama. Saya ingin nanyakan itu. Yang kedua ya terkait tadi batas submit tadi kan sudah ya 15 April 2023 ya. Nah, kalau boleh tahu ya tadi kan Junamu kalau nggak salah 2 kali terbit ya Pak ya. Iya Bu. Nah, itu boleh mungkin dikasih tahu ya kapan-kapan saja batas per volumenya itu yang boleh disubmit itu kapan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga nih, ingin seperti klarifikasi lah Pak gini. Tadi Bapak katakan ya Junamu ini kan 7 tulisan ya Pak ya. Nah, 4 tulisan itu adalah tulisan yang DTPS ya. Nah, berarti di sini apakah masih ada gitu peluang ya untuk tulisan-tulisan mandiri ya untuk terbit di Junamu ya seperti kan tidak ada ya Pak ya karena semuanya sudah kelompok ya yang boleh itu kan cuma 4 dan keempat itu hanya prodi yang boleh berarti nggak ada dong ya yang untuk mandiri bisa terbit di Junamu gitu. Mohon klarifikasinya Pak. Itu saja mungkin. Baik, terima kasih. Mungkin Bu Zaimah mau menjawab yang terkait Oh Junamu. ya Pak, tunggu dulu Pak. Oh ya, Satu boleh lagi boleh Bu. boleh Pak. Ya. Silakan Bu. Misalkan gini Pak, saya misalnya sudah submit nih di volume yang kedua ya, yang sebelum April misalnya ya. Nah, kemudian tulisan saya ternyata tidak diterbitkan di volume yang kedua itu gitu. Nah, untuk volume ketiga ya, kalau mau mensubmit lagi, apakah harus diulang lagi langkah-langkahnya ya, atau ada kemungkinan nih pengelola melirik-lirik kembali ya apa yang sudah disubmit sebelumnya? Itu. Oke Pak. Baik, terima kasih Bu Terima kasih Nelly Pak. Hidayah atas Ya, pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Zaimah mungkin mau menjawab terkait Junamu atau Oke, salah satunya mungkin Bu, boleh. Terkait oke, tabir tadi dan batas submit di bulan apa saja terbitnya gitu. oke. Saya menjawab pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh Bu Nelly. Jadi Junamu itu terbit 2 kali dalam 1 tahun, yaitu di bulan Februari dan bulan Agustus. Jadi kemarin untuk volume pertama sudah terbit di bulan Februari, untuk volume kedua nanti akan terbit di bulan Agustus. Sedangkan untuk deadline-nya, kenapa kami ambil di bulan April? Karena untuk proses editornya, untuk proses reviewernya, untuk proses komentarnya, itu juga lumayan panjang. Jadi kami membatasi deadline submit. Begitu Bu Nelly. Kemudian nanti apakah tulisan itu kalau misalnya tidak terbit di volume kedua, apakah masih bisa masuk di volume ketiga? Sepengetahuan saya bisa tanpa harus mengupload kembali atau daftar kembali. Jadi misalnya di volume kedua itu sudah terbit karena mungkin yang masuk Junamu 30 ya, 30 atau mungkin 40 jurnal. Jadi nanti kami sebagai editor, sebagai pengurus akan menseleksi mana-mana yang harus masuk dan harus terbit di volume kedua. Misalnya tulisan A sampai 7 sudah terpilih, berarti itu masuk di volume kedua. Sedangkan untuk tulisan yang lainnya, tadi kan ada banyak tulisan yang masuk. Bisa saja, karena kami sudah menyeleksi ulang, kami bisa memasukkan di volume selanjutnya, volume 3, volume 4, dan seterusnya, tanpa harus mensubmit kembali.
Itu nanti kalau untuk tabir, Bapak Imaduddin yang akan menjawab. Silakan Pak Imaduddin, Pak Didit. Baik, terima kasih Bu Zaibah atas penjelasannya. Betul Bu, terkait tabir ini. Jadi kenapa kita sekarang lebih banyak menjelaskan tentang junamu? Karena tabir ini secara sistem agak terganggu gitu. Jadi kenapa tidak kami lanjutkan untuk tabir sendiri? Bukan tujuannya untuk merubah atau membuat sesuatu yang baru tanpa alasan, karena tabirnya sudah tidak bisa diakses lagi secara normal. Dalam arti OJS-nya sudah error dan lain sebagainya. Akhirnya kami harus bikin yang baru gitu. Tapi dari server yang sama kami buat yang baru jurnalnya. Tujuannya agar bisa berjalan untuk pengelolaan e-jurnal dari kampus kita gitu Ibu. Kemudian tabirnya bagaimana? Tabirnya sekarang bisa dibilang dinonaktifkan Ibu. Jadi sekarang masih off gitu. Tabirnya tidak ada publikasi lagi di sana, di off kan gitu terakhir. Yang kita fokusnya ke Junamu saja gitu. Junamu ini sendiri kan langsung sub atau fokusnya pendidikan dan ekonomi begitu. Kemudian terkait apakah boleh tulisan mandiri mengajukan atau mempublikasikannya di Junamu? Boleh sekali Ibu. Jadi tadi mungkin Ibu terlambat masuk atau seperti apa. Tadi Bu Mila juga sudah menanyakan, kami tidak membatasi, hanya DTPS saja atau hasil penelitian yang hibah kampus saja yang boleh mengajukan di Junamu. Kita terbuka untuk semua artikel Ibu. Namun sifatnya karena tadi kita hanya membatasi 7 artikel per volume, jadi memang lebih selektif bahwa apabila si autor A sudah mengajukan di volume 1, mungkin di volume 2-nya autor yang berbeda. Begitu Ibu. Kemudian yang terkait pertanyaan submit tadi sudah dijawab oleh Bu Zaimah. Sudah cukup jelas Bu Nelida ya? Sudah Pak, terima kasih Pak. Baik, sama-sama Bu. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya terkait Junamu ataupun terkait DTPS dan PKM yang tadi? Diperbolehkan. Mungkin dari Pak Ari Basuki ada tanggapan barangkali Pak? Nah, ini kepala LPM kita, Pak Ari Basuki. Silakan Pak apabila ada tanggapan. Baik, terima kasih Pak Didit. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, tadi terima kasih Bu Zaimah sudah memaparkan tentang Junamu ya. Yang saya tanyakan bagaimana tentang proses di Sintanya itu bagaimana ya? Karena kan sepertinya belum kelihatan di Sinta. Ya sebaiknya secepatnya itu. Kemudian Pak Didit, Ya, Pak. jurnal tabir di SNDP masih muncul dia. Apakah tidak bisa kita aktifkan? Tapi SSN-nya itu kan untuk yang print Pak. Print out ya. Iya Pak. Nah kalau dia dihidupkan kan bagus itu. Udah ada SSN, tinggal yang online-nya aja dibuat. Sementara tabir kan masih nunggu ISSN dari LIPI ya. Dari BRIN, betul Pak. Nah, ya. Baik. Ya, terima kasih Pak Didit, itu saja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ari. Terkait Junamu belum masuk Sinta, ya itu betul Pak, karena emang mungkin butuh proses. Karena kita baru terbentuk di semester lalu, itu mungkin nanti akan kami urus secepatnya supaya bisa masuk ke dalam Sinta, karena untuk masuk Sinta itu kan harus terakreditasi dulu Pak. Proses akreditasi mungkin bisa berjalan 1-2 tahun. Untuk itu perlu konsistensi dari Junamu seperti jumlah publikasi, jumlah artikel, jumlah ketepatan bulan dan lain sebagainya. Itu kita perlu konsisten agar bisa cepat atau bisa mendapatkan akreditasi gitu. Nggak menutup kemungkinan kita bisa langsung dapat Sinta 4, Sinta 3 mungkin, tanpa harus dari Sinta 6 dulu. Nah, itu mohon doanya. Kemudian terkait tabir, ya tabir benar Pak, sudah ada ISSN untuk cetak atau printnya. Tapi memang kendala kami Pak, ketika kami mencoba untuk masuk ke dalam sistemnya tabir, itu sama sekali tidak berfungsi. Jadi dalam arti kita udah coba secara langsung, ketika ada autor yang submit atau autor ingin registrasi, itu sudah tidak berjalan lagi prosesnya. Jadi oleh karena itu penyebabnya kami membuatlah jurnal baru ini gitu. Karena sebelum kita mau membuat Junamu ini, kita coba dulu sistem tabir itu secara keseluruhan, apakah bisa submit, apakah bisa registrasi, sampai ke proses penerbitan itu kita pastikan berjalan Pak. Ternyata di awal saja sudah bermasalah. Mungkin itu alasannya.
Baik, Terima terima kasih. kasih Pak Didit. Sama-sama, Terima Pak. kasih. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin dari dosen yang lain, Pak Sarip, Pak Mas Junaidi mungkin, Bu Mutiara, Bu Eka, Bu Hairunisa, mungkin ada tanggapan tentang PKM terpadunya dan lain sebagainya. Pak, izin tanya boleh lagi? Bu Deli, silakan Bu. Ya Bu. Ya, terkait PKM ya. Eh, Sebenarnya ya, kalau PKM mandiri kan bisa kan ya Pak ya? Ya, bisa Bu. Nah, kira-kira tuh kalau PKM mandiri ada ketentuan misalnya batas pertemuannya atau berapa kali harus melakukannya, itu ada nggak Pak kira-kira? Saya kurang Oh, paham. Oke, baik Bu. Untuk terkait PKM Mandiri, sebenarnya Ibu bisa mengikuti pedoman yang PKM program hibah juga Bu. Jadi disesuaikan jumlah bulannya 3 sampai 4 bulan dan lain sebagainya. Jadi mungkin yang membedakan adalah pendanaannya saja gitu Bu. Jadi Ibu bisa pendanaan secara mandiri, tapi secara laporan dan lain sebagainya bisa mengikuti yang itu Bu, yang sudah kami berikan pedomannya di grup. Seperti itu Bu Nelly. Pak Didit, Ya, terima kasih Bu. Bu Mila, ada pertanyaan atau bagaimana Bu? Pak Didit, Ya Bu, silakan Bu. ini terkait pertanyaan Ibu Nelly tadi, Ya, PKM Mandiri itu maksudnya, saya tanya Bu Nelly, PKM Mandiri ini PKM yang dilaksanakan secara pribadi atau PKM yang dilaksanakan dengan biaya sendiri? Itu harus dijelas dulu, karena saya melihat kayaknya PKM secara sendiri-sendiri ini maksudnya. Iya Bu, PKM Itu. secara sendiri maksudnya. Iya, secara mandiri itu secara sendiri atau mandiri uangnya secara mandiri seperti itu Pak Didit. Apa PKM kita nih harus boleh secara sendiri atau harus ngikuti jurusan gitu, semuanya jurusan ikut. Oke. Jadi maksudnya bukan dananya bukan dananya yang mandiri ya Bu? Iya, Bukan, kalau dana mandiri nggak masalah. Jadi hanya sendiri satu yang lakukan kemarin. yang kemarin satu orang dosen ya Bu ya? Iya. Ya, kalau sepengetahuan saya untuk BKD ya Bu ya, sertifikasi dosen dan lain sebagainya, mungkin kita sifatnya diskusi aja. Seperti apa untuk pengajuan ya? Apakah diwajibkan sendiri atau harus beberapa dosen? Mungkin ada yang mau sharing dari Bu Ica barangkali. Karena kalau dari kami Bu, dari APPM pada prinsipnya, kalau sendiri asalkan untuk BKD dan lain sebagainya tidak bermasalah gitu ya, atau memenuhi persyaratan, kami tidak membatasi Bu. Seperti itu. Tapi untuk pendanaan atau hibah dari kampus itu memang yang per kelompok begitu. Pak Didit izin bertanya Pak. Iya Bu. Gini Pak, kalau untuk mandiri misalnya, kalau kita dana seperti yang sedang saya lakukan itu dana saya sendiri juga yang kemarin. Apakah untuk selanjutnya gitu, apakah boleh saya tetap melakukan seperti itu? Walau kita memang ikut kelompok juga nggak apa-apa. Masuk kita kalau saya berniat kembali melakukan seperti itu, apakah diperbolehkan Pak dan dapat mendapat surat tugas dari kampus seperti itu apa Bu? Oke. Terima kasih Ibu. Mungkin Pak Amir Husin ada tanggapan terkait itu? Pak Ketua. Oke, terima kasih. Bapak Ibu semua, itu bunyi apa? Untuk PKM itu kan sebenarnya kegiatan-kegiatan bersama. Kita mengharapkan yang namanya PKM itu secara bersama, mungkin bisa 2, 3 orang, 4 orang melakukan pengabdian itu. Kemudian untuk kita sudah membatasi kalau dilakukan oleh 1 orang itu
sifatnya mungkin kegiatan-kegiatan perorangan, betul gitu kan, dilaksanakan. Kita mengharapkan pengabdian yang dimaksudkan di sini yang perlu kita dukung itu adalah pengabdian memang dibutuhkan oleh kelompok itu sendiri gitu. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Amiruddin. Jadi seperti itu Ibu. Jadi pada dasarnya kita mengharapkan setiap prodi mengajukan dulu PKM yang per kelompoknya. Di luar itu apabila ingin mengajukan sendiri ya dipersilahkan saja, asalkan sesuai dengan ketentuan seperti BKD, LKD dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya kita melakukan kegiatan kan tujuannya untuk memenuhi persyaratan dosen itu, Ibu. Jadi nanti mungkin kita akan cek lagi seperti apa, apakah diperbolehkan atau sesuai peraturan atau persyaratan atau tidak. Seperti itu Bu Nelly, Bu Elmi, dan Bu Milasari. Mbak Didin. Ya Bu. Ini sekedar apa aja nih, masukan saja. Karena ini PKM ini sebetulnya kan untuk menyeluruh sebetulnya. Kalau saya lebih condongnya PKM itu memang berkelompok. Kalau sendiri semua orang bisa buat sendiri, bisa banyak dalam satu semester itu dibuat gitu loh. Jadi kalau nanti ada yang mandiri, saya terus terang saya buat mandiri. Karena bisa ngisi materi di mana-mana. Kayak di sekolah-sekolah umum gitu kan. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu atas masukannya. Ya. Kita sepakati saja, mungkin untuk yang PKM kelompok itu diwajibkan setiap kelompok satu, tapi kan memang ada terbatas gitu ya. Tidak semua dosen terlibat dalam program PKM kelompok itu. Jadi apabila dosen yang memang tidak kebagian di program PKM-nya ingin menjalankan, disarankan mungkin tetap berkelompok, tidak hanya satu orang, ajaklah 2 atau 3 rekan dosen yang lain. Jadi sifatnya mandiri secara pendanaan, tidak dari kampus, dan tapi disarankan lebih dari satu dosen. Karena dengan lebih dari satu dosen itu bisa membantu pelaksanaan operasional dan lain sebagainya. Seperti itu, Ibu. Pak Didit, Ya, kalau Bu. boleh tahu nih, PKM per kelompok itu ada batas maksimal orangnya enggak? Atau boleh aja? Misalnya kalau boleh kan ya sudah satu jurusan itu semua nama dosennya aja dimasukin gitu. Kalau Kita lebih mudah ya Bu Mila. kita sudah Iya, Bu. input Bu di pedomannya itu Bu, udah kita jelaskan terkait jumlah dosen dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat sendiri lebih dari 5 dosen pun itu karena cukup panjang waktu PKM itu untuk menjadi narasumber itu tidak masalah Ibu. Misalnya memang banyak. Tapi ketika satu prodi ada 10 atau 15 dosen, saya rasa itu cukup banyak sekali gitu. Dan pada pelaksanaannya mungkin tidak semua dosen terlibat. Jadi dibuatkanlah seefektif mungkin jumlah kelompoknya sesuai dengan tugas-tugasnya dan sesuai dengan keahliannya ketika menjadi narasumber. Seperti itu. Boleh ngasih masukan Pak Didit? Boleh Pak, silakan Pak. Terima kasih. Jadi karena kita kapasitas pendanaannya juga terbatas ya. Tapi jangan khawatir, di tempat lain mungkin masih banyak peluang-peluang itu. Misalkan terkait Lita Dikmas juga sebentar lagi akan buka itu. Betul. Kemudian juga yang lain yang pernah saya masukkan di WA Group LPM itu mungkin ada surat-surat yang siapa tahu itu berbuah gitu. Jadi kita coba ya harus lincah gitu. Gesit, sat, intinya ya kita coba gitu. Sehingga yang awalnya misalkan dengan kemampuan kita hanya mampu menampung 8, tapi dengan kita mencoba dengan pendanaan dari yang sumber lain, itu kita bisa lebih banyak menampung kawan-kawan. Saya kira itu masukan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Toto. Mungkin menanggapi yang tadi Litap Dimas, betul sekali Pak. Memang dalam waktu dekat akan dibuka. Dan kemarin ketika sosialisasi dari Stainsar itu, apabila ada Bapak Ibu yang ingin mengajukan proposal PKM Litap Dimas, nanti akan dibantu oleh pihak Stainsar untuk mengecek proposal kita gitu. Apakah sudah sesuai dengan
format dan lain sebagainya. Nah, untuk materi terkait kitab Dimas kemarin sudah saya share di grup forum LPPM. Bisa dipelajari lagi. Jadi untuk terkait pendanaan itu ada beberapa sumber seperti yang tadi Pak Toto jelaskan. Seperti itu, Bu Nelly. Silakan, ada lagi yang mau menanggapi atau bertanya, Bapak Ibu yang hadir di room dosen ini. Assalamualaikum, Pak Didit, boleh memberikan tanggapan Boleh Bu terkait Ica, silakan Bu. Boleh Bu. PKM kita. Boleh Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didit. Ini terkait PKM yang sudah saya kemarin membuat jadwal. Ternyata ini saya lihat acuannya dari PO BKD yang kemarin sudah di-share oleh Kopertais 12. Ini ada di dalam lampirannya ini menyatakan bahwa kita ini harus membuat ada poin-poinnya. Jadi kegiatan jika terjadwal dan terprogram, artinya itu kita laksanakan dalam 1 semester atau lebih. Jadi semester genap, ini genap ya, genap dari bulan Februari hingga bulan Agustus. Nah, itu ada kredit poinnya. Jika lokal itu kita mendapat poin 1. Nah, nasional itu 3, kemudian tingkat internasional poinnya 6. Nah, jadi kenapa saya membuat program ini di PKM terpadu itu kemarin saya bikin 1 semester agar kita semua nanti mendapat poin setidaknya 1 nanti. Kemudian dan teman-teman dapat menggunakan laporannya dan surat keterangan atau surat tugas dari LPPM sebagai bukti kinerja dari kegiatan kita sudah dilaksanakan. Nah, poin yang kedua itu ada kurang dari 1 semester dan minimal 1 bulan. Itu ada poinnya. Yang pertama itu di tingkat internasional 3, tingkat nasional 1,5 dan tingkat lokal 0,5. Jadi kepada teman-teman, ini saran saya memang kita harus membuatnya ini kayak simbiosis mutualisme lah ya. Ada kepentingan juga nanti untuk di BKD, di Serdos juga ada nanti untuk akreditasi kita. Jadi sudah saya buat semuanya, lebih baik kita membuat 1 semester agar poinnya lebih banyak. Seperti itu ya Pak Didit ya. Mungkin kalau saya seperti itu ya tanggapan saya untuk PKM terpadu, ataupun nanti dosen-dosen lain ingin membuat PKM di luar kegiatan terpadu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ica, terima kasih. Terkait yang tadi Bu, ada yang PKM itu bisa pribadi atau berkelompok. Di POBKD ada dijelaskan atau tidak ya Bu? Nah, ini belum ada saya baca ini, cuman belum ada ya? Cuman nanti tidak ada ini, apakah cuman ya berwaktu Pak. Yang penting terprogram, terjadwal ya Bu ya? Ya, terprogram dan terjadwal. Itu jelas di dalam laporan itu kan nanti ada jelas ada rencana kegiatan, iya betul. Gitu. Waktu pelaksanaannya yang penting jelas ya. Tidak bisa kita katakan PKM. Kalau ada tanggapan lain dari dosen lain, boleh. Tapi saya acuannya kemarin membuat itu gitu. Semuanya terjadwal berdasarkan POBKD dan dapat nanti kita gunakan untuk laporan di Serdos dan lain sebagainya. Gitu ya Pak. Ya. Sebagai tambahan dari saya Pak, kalau setahu saya yang telah lewat itu, yang telah lalu itu, kalau untuk mandirinya boleh Pak. Baik, jadi tidak ada pembatasan aja, kelompok atau mandiri sendiri gitu ya? Enggak ada Pak. Oke. Terima kasih atas tanggapan dan tambahan dari Bapak Ibu. Memang pada dasarnya ini bentuknya simbiosis, benar kata Bu Ica. Di satu sisi memang membutuhkan atau terbantu dari sisi akreditasi, karena semakin baik akreditasi kampus kita, akreditasi program studi kita, semakin banyak jumlah mahasiswa yang masuk, dan juga dapat membantu kewajiban Bapak Ibu semua, baik sertifikasi dosen, BKD, LKD, dan lain sebagainya. Jadi memang segala program-program ini harus sesuai dengan ketentuan. Pedoman atau acuannya itu bisa dicek, tadi udah di-share oleh Pak Sarif di grup forum LPPM, ada POBKD, terima kasih Pak Sarif. Bapak Ibu bisa dicek di situ. Jadi segalanya itu sesuai dengan petunjuk operasionalnya. Terima kasih. Ada lagi yang mau menanggapi? Mungkin dari Pak Mas Junaidi.
atau dari Pak Sarif? Ya, sedikit Pak Didit. Boleh Pak Sarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ini sekedar informasi awal bahwa kemungkinan Kopertais itu akan membuat SE, surat edaran, tentang kewajiban dosen baik yang sertifikasi maupun yang tidak tersertifikasi. Bahwa yang tidak belum sertifikasi itu wajib membuat juga BKD atau laporan beban kerja dosen. Kalau yang belum sertifikasi itu nanti ke kampus. Kemudian kalau yang sertifikasi tentu juga ke Kopertais. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk PKM tadi yang kaitannya dengan apakah PKM mandiri ataupun PKM berkelompok. Mandiri maksudnya sendiri. Saya memang dibolehkan itu sendiri sepanjang memenuhi persyaratan. Persyaratan itu dalam hal ini kan disebutnya 1 semester itu sekira-kira minimal 12 sampai 16 kali pertemuan. Ya. Kemudian karena memang kebutuhan sekaitan dengan sebenarnya nih seperti apa yang disampaikan Bu Ica, semuanya adalah kepentingan bersama, baik kepentingan kampus maupun kepentingan pribadi sendiri ya. Bahwa kepentingan pribadi ini dituntut kalau untuk yang sertifikasi kan minimal 3 SKS untuk PKM. Sehingga kalau untuk satu kelompok saja PKM ini terlaksana dalam 1 semester, itu kan baru 1 SKS hitungannya. Jadi harus mencari lagi 2. Sehingga ya mau tak mau, ya untuk referensi dosen yang sertifikasi ini, ya harus mencari tempat lain untuk melakukan PKM. Minimal PKM sendiri gitu. Jadi tentu sangat dibolehkan untuk bisa PKM sendiri. Tapi tentu ada kategori-kategori itu masuk PKM atau tidak, gitu kan. Kemudian mungkin kalau bisa nanti ke depannya juga bahwa kita kan dituntut juga yang untuk PKM, EPKM ya, sama dengan e-jurnal, EPKM. Jadi PKM itu untuk bisa bermanfaat lebih luas dan lebih tinggi poin kumnya ataupun SKS-nya, ya yang diupload itu ke jurnal, jurnal yang minimal OJS juga, jurnal PKM maksudnya. Jadi tentu harapan-harapan kita ini sekaitan dengan hasil PKM untuk bisa lebih banyak kumnya ataupun lebih bisa bermanfaat lebih banyak, tentu mungkin dari pihak kampus nanti akan membuat juga macam jurnal PKM. Dan itu saya kira kurang lebih sama juga membuat Junamu ini kaitannya dengan jurnal PKM. Nah, ini masukan mungkin sekedar masukan atau sharing bahwa kan untuk Junamu ini kan ada reviewer dari luar ataupun orang dari luar. Mungkin bagusnya memang juga dibuatkan satu grup tersendiri sehingga mungkin prosedur-prosedur kaitannya dengan submit jurnal itu saling berkoordinasi, saling menginformasikan di grup khusus Junamu. Kemudian kalau bisa secara administrasi ada tugas dan fungsi masing-masingnya, baik reviewer maupun pengelola, sehingga secara administrasi juga bisa kita melihat dari tugas dan fungsi masing-masing yang tertulis. Mungkin itu masukan sedikit Pak Didik atau tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sarif atas tambahannya, atas masukan-masukannya. Jadi tadi kita dapat informasi bahwa baik dosen yang sudah tersertifikasi atau yang belum, nanti wajib membuat laporan atau LKD ya Bapak ya. Yeah. Dan itu diserahkannya tapi ke kampus, bukan ke Kopertais. Nah untuk itu jadi kita perlu pembenahan, karena mungkin selama ini kita cukup kurang rapih dalam
kategori hasil-hasil karya yang sudah kita hasilkan perlu kita rapikan, perlu kita sadari bahwa berapa kebutuhan SKS dan lain sebagainya, sama-sama mengingatkan. Dengan adanya forum LPPM itu menjadi wadah untuk saling mengingatkan dan memberikan informasi-informasi seputar Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya penelitian dan pengabdian masyarakat. Kemudian tadi terkait PKM 12-16 kali pertemuan ya Pak. Berarti bisa kita bilang untuk PKM terpadu yang kita jalankan di PPI itu, satu PKM terpadu itu berarti hanya satu laporan. Benar ya Bu ya? Benar Pak Sarif dan Bu Ica? Karena kalau per prodi itu jatuhnya hanya 2 kali pertemuan. Benar Bu? Ya, sebaiknya kita buat seperti itu ya Pak ya, agar Satu laporan saja ya? laporan agar kelihatan memang kita mengerjakannya satu semester atau setiap semester gitu ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Jadi disepakati untuk PKM terpadu yang dijalankan di Kota Piring, itu kita membuat satu laporan saja. Dan di dalamnya masuk beberapa dosen dari semua program studi. Di luar dari program PKM yang hibah dari kampus. Begitu. Kemudian tadi juga dapat informasi bahwa di POBKD juga tidak ada diwajibkan harus sendiri ataupun berkelompok. Dan memang kebutuhan setiap dosen itu berbeda-beda, mungkin yang sudah tersertifikasi dan lain sebagainya butuh lebih banyak SKS, jadi dipersilakan saja, asalkan memang sesuai dengan ketentuan, terjadwal, dan memang lebih dari atau 12-16 kali pertemuan. Jadi kalau hanya 1 kali, 2 kali pertemuan, tidak bisa dibilang PKM, dan sebaiknya memang tidak menggunakan waktu perkuliahan. Kemudian tadi terkait jurnal pengabdian masyarakat, untuk saat ini memang kita belum ada Pak, tapi mungkin dalam waktu ke depannya, kalau memang misalnya Junamu kita sudah bisa berjalan dengan baik, tidak menutup kemungkinan kita kembangkan lagi, mungkin ada jurnal pengabdian masyarakat, ataupun untuk saat ini, karena kita belum ada, akan saya share atau kita bisa saling share jurnal pengabdian masyarakat mana yang sedang open submission. Jadi kita bisa mengolah laporan pengabdian itu menjadi artikel dan kita upload di jurnal pengabdian masyarakat. Seperti itu. Kemudian terkait tambahan tadi tugas dan fungsi Dewan Redaksi Junamu akan segera kita buat, nanti akan dipublish tugas dan fungsi dari masing-masing, dan grup untuk jurnal khusus untuk Junamu akan kita pertimbangkan. Terima kasih banyak Mas Arifin. Ada lagi yang mau menanggapi atau sudah cukup jelas Bapak Ibu semuanya? Ada tambahan ya? Boleh Pak, silakan. Takut saya nanti salah persepsi, jadi ini yang khusus sertifikasi ya. Itu memang untuk yang poin pendidikan dan penelitian itu minimal 9 SKS ya. Kemudian untuk pengabdian masyarakat dan penunjang itu 3 SKS. Jadi itu tidak hanya pengabdian, penunjang itu kita ikut seminar segala macam, itu ada poin-poinnya. Jadi saya kira di EBKD yang di-share Pak Sarif sudah cukup jelas ya. Hanya mungkin kita membacanya aja. Jadi jangan khawatir, dan ini yang agak ini terkait sama yang sertifikasi. Itu yang punya dosen ada tugas, itu dia cukup 3 SKS di pendidikannya, mengajarnya gitu. Sehingga ini juga bisa jadi pertimbangan juga untuk nanti reviewer yang mau mengajukan itu, jangan sampai yang kayak saya DS kan, saya dosen biasa gitu loh. Itu saya harus minimal 12 sampai 16. Itu memang harus ngejar gitu, Jangan sampai itu tidak masuk di pertimbangan di nanti yang mau masukkan itu, karena yang dosen dengan tugas DT itu cukup 3 SKS yang dimasukkan itu. Dari 3 SKS ngajar sudah cukup gitu loh. Ya. Ini yang menurut saya memang perlu ini, karena nanti ada kewajiban yang per 3 tahun itu saja gitu loh. Ini juga jadi bahan pertimbangan menurut saya ke depannya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Toto. Satu lagi Pak Didi, Ya, masukan gimana, dari Bu? saya. Ya, Bu. Kalau yang untuk dosen DT tadi menyambung dari Pak Artoto ya. Dan dosen DT tadi mempunyai tugas seperti ketua kajur,
pokoknya ketua-ketua gitu lah Pak. Itu ya seperti apa tadi kalau untuk PKM, dan mereka juga tidak diwajibkan. Dan juga tentang penulisan jurnal, itu mereka juga tidak diwajibkan. Jadi ya harapan saya sama sebetulnya yang Pak Artoto, yang saya sebagai DS ini lebih ya kalau kita boleh meminta ya, kita lebih diprioritaskan untuk mengikuti kegiatan tersebut karena kita harus mengejar banyak SKS-nya. Kalau yang DT mereka cuman ya terbatas, itu tidak untuk penulisan mereka tidak wajib, dan juga untuk pendidikan mereka cuma 3 SKS tadi Pak, gitu aja. Untuk PKM juga mereka tidak wajib juga. Tapi bagi kami yang DS semuanya kami wajib gitu Pak. Gitu aja supaya bisa jadi pertimbangan Pak. Baik, terima kasih Bu. Mungkin akan kita pertimbangkan nanti dalam penentuan-penentuan yang lainnya. Baik Bapak Ibu, apabila sudah cukup semua pertanyaannya, mungkin izin untuk aktifkan video, kita screenshot sebentar untuk bukti bahwa kita sudah menjalankan program dan bukti kehadiran. Izin untuk mengaktifkan video Bapak Ibu semua. Mungkin Pak Ari, Bu Zaimah, Bu Ica, Pak Fadil yang bisa mengaktifkan videonya. Oke. Baik. Izin saya screenshot. 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nanti akan saya share ke grup untuk ininya, screenshotnya. Sebentar. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir ke dalam kegiatan sosialisasi ini. Saya harap mungkin kita bisa menjalankan lagi di waktu ke depan, karena sangat bermanfaat sekali, terutama bagi setiap dosen yang mungkin belum mendapatkan informasi sebanyak dengan dosen-dosen yang lain yang sudah lebih aktif mencari informasi. Terima kasih kepada Pak Amir Husin, selaku Ketua STAI Miftahul Ulum Tanjung Pinang, dan terima kasih Bapak Ibu unsur pimpinan dan dosen tetap Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Tanjung Pinang yang sudah hadir. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama Bu, nanti akan saya share materinya atau rekamannya. Baik Pak.